Udah? Ya, baik Andika, silahkan. Dipersilahkan untuk Izin share men-share screen ya. screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Waktu saya Oke. berikan kepada kelompok 5. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Irwan selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Pancasila, dan selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan topik etika insinyur, yaitu insiden Chernobyl. Mungkin kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya selaku saya sendiri Fazlur Rahman Jafir dengan NIM I079025, dan anggota lainnya yaitu Andika, Hayan Yusuf, Giovanni, Muhsin, dan Wisanggeni. Mungkin bisa langsung ke slide berikutnya. Oke. Sebelum kita langsung masuk ke kronologi, mungkin di sini saya akan mengenalkan atau mengorientasikan apakah itu Chernobyl. Chernobyl merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir yang terletak di kota Pripyat, tepatnya di negara Ukraina. Chernobyl ini mulai beroperasi pada tanggal 20 Desember tahun 1983, dan Chernobyl ini merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir yang memiliki 4 reaktor utama. Mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya, dan akan dijelaskan oleh Hayan Yusuf. Ya, saya Hayan Yusuf, izin menyambung penjelasan dari Saudara Jafi. Jadi, kronologi insiden Chernobyl ini pertama kali dimulai dari tanggal 25 April 1986. Insiden ini terjadi ketika akan dilakukannya safety test yang keempat di reaktor Chernobyl, yaitu akan dilaksanakan di reaktor nuklir unit keempat tipe RBMK. Nah, sebelum dilakukannya safety test, terdapat laporan dari operator listrik di wilayah Kiev, yaitu akan diadakan pemadaman. Jadi untuk sementara safety test ini tidak dapat dilakukan untuk 10 jam ke depan. Nah, penundaan waktu ini karena adanya peningkatan permintaan daya di Kiev. Nah, dari pejabat dari Chernobyl ini merasa lama delay 10 jam ini untuk melakukan safety test, sehingga para pejabat di Chernobyl ini ingin melaksanakan safety test secepatnya juga. Lalu pada 26 April, tepatnya dini hari, safety test dilakukan di reaktor nuklir unit keempat. Nah, lalu karena beberapa keputusan dari pertanggungjawaban di sana itu ada kesalahan keputusan, sehingga daya reaktor itu menurun tajam dan terjadi suatu keadaan di mana reaktor itu kosong. Dan ketika reaktor itu kosong, itu terpaksa anggota di sana itu mematikan reaktor secara paksa gitu, dengan tombol yang ada di sana. Nah, ternyata tombol yang sana itu, karena kondisi tersebut, tombol sana itu bukan menjadi alat penghenti reaktor, namun menjadi pemicu kenaikan daya reaktor yang tajam juga. Jadi sehingga reaktor nuklir itu pecah. Intinya inti reaktor hancur gitu. Lalu operator berusaha untuk
mengompensasi rendahnya daya karena sistem keselamatan tidak aktif dan tidak teratasi. Lalu pada pukul 1:23 dini hari, reaktor meledak. Seperti itu. Lalu, dampak dari insiden Chernobyl ini ialah radiasi bertahun-tahun yang dikisarkan di daerah Pripyat itu sekitar 100 tahun akan terjadi radiasi. Lalu ada juga pemutakhiran standar keselamatan karena dari insiden ini ditemukan adanya cacat operasi keselamatan, standar keselamatan dari reaktor nuklir di daerah tersebut. Lalu adanya korban jiwa dari para operator dan warga sekitar. Lalu ada juga berdampak kepada kampanye penolakan PLTN, di mana negara-negara yang menolak PLTN menjadikan Chernobyl ini sebagai alat untuk memperkuat argumennya untuk melakukan penolakan PLTN. Lalu ada juga trauma yang dirasakan oleh warga dari sekitaran Chernobyl yang sudah mengungsi keluar daerah Pripyat. Boleh next, Andika. Nah, apa sih penyebab dari insiden ini? Seperti yang tadi dijelaskan, pertama itu ada desain reaktor. Nah, PLTN Chernobyl ini juga tidak memenuhi standar desain IAEA. Jadi, PLTN Chernobyl ini tidak mempunyai kungkungan reaktor sebagai salah satu persyaratan untuk menjamin keselamatan jika terjadinya kebocoran radiasi. Lalu ada juga pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh operator, yaitu operator mengoperasikan di luar dari SOP dari penggunaan reaktor nuklir. Lalu ada juga budaya keselamatan, yaitu PLTN Chernobyl tidak mempunyai kungkungan reaktor, yang seperti dijelaskan di desain reaktor tadi. Nah, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PLTN Chernobyl, yaitu menurut National Society of Professional Engineers atau NSPE, Code of Ethics for Engineers, pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran keselamatan kerja, lalu ada pelanggaran kesehatan, dan ada pelanggaran kesejahteraan publik. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Jafri kembali. Kepada Saudara Jafri saya kembalikan. Ya, baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai Chernobyl. Untuk poin berikutnya yaitu di sini terdapat tabel keputusan etika. Nah, sebelumnya pada tabel yang ujung sebelah kiri itu terdapat option NSPE. Maksudnya di sini sebelumnya saya akan mengenalkan apakah itu NSPE. NSPE itu merupakan asosiasi dari kumpulan insinyur yang berdedikasi untuk segala urusan terkait insinyur dan menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, pada tabel oranye ini bisa kita lihat terdapat 6 poin dari etika insinyur. Yang pertama itu mengutamakan keselamatan kesehatan dan kecerdasan politik. Yang kemudian melakukan layanan hanya di bidang kompetensi diri. Kemudian terbitkan pernyataan publik hanya dengan objektif dan jujur. Kemudian bertindak untuk setiap atasan atau klien sebagai agen setia. Hindari tindakan penipu, dan yang terakhir adalah memperlakukan diri dengan hormat. Kemudian pada tabel biru bisa kita lihat ini terdapat 5 poin yang mana ini merupakan opsi atau tanggapan dari para kumpulan asosiasi NSP ini. Yang pertama adalah ikuti keputusan bersama. Ikuti keputusan bersama jika kita lihat mengacu pada poin pertama dari etika insinyur, yaitu mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan. Di sini jawabannya adalah tidak, dikarenakan NSP ini tidak dapat memutuskan bersalah atau tidaknya, dan ini dapat diputuskan oleh sepihak, maksudnya oleh pihak yang berwenang. Kemudian poin kedua yaitu mengajukan banding ke manajemen yang lebih tinggi. Nah, di sini jawabannya adalah mungkin, maksudnya mungkin bisa dilanjutkan untuk meminta banding ataupun tidak. Mengacu lagi kepada poin pertama yaitu kepada pihak yang berwajib apakah ingin melanjutkan untuk banding ataupun tidak. Kemudian keluar dari pekerjaan, jawabannya tidak.
Dikarenakan apabila si pihak yang membangun proyek ini keluar dari pekerjaan, maka artinya dia lari dari tanggung jawab dan dia wajib untuk menyelesaikan secara tuntas sehingga tidak bisa keluar dari pekerjaannya. Kemudian mengungkap ke publik tentu saja ini harus dikarenakan perlu memberikan klarifikasi kepada masyarakat terkait peristiwa ini. Dan yang terakhir adalah menghubungi reporter surat kabar, jawabannya adalah iya, untuk memberikan klarifikasi kepada masyarakat dengan bantuan reporter. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu melakukan layanan hanya di bidang kompetensi diri. Dengan jawabannya adalah iya. Ini keputusan dari NSPE yang berarti si pihak proyek ini harus melakukan melakukan pelayanan yang intinya harus melakukan pelayanan yang untuk meningkatkan kompetensi diri dikarenakan kesalahan yang telah diperbuat, yaitu lalai karena reaktor dapat meledak. Kemudian yang berikutnya adalah mengajukan banding ke manajemen. Itu jawabannya mungkin karena kembali lagi ke keputusan persidangan. Yang terakhir, yang kemudian adalah keluar dari pekerjaan, jawabannya adalah mungkin. Kemudian adalah mengungkapkan politik, jawabannya adalah tidak. Menghubungi reporter surat kabar adalah tidak. Maksudnya, kenapa di sini menghubungi ke reporter tidak? Dikarenakan untuk meningkatkan kompetensi diri itu tidak perlu disebarkan hanya karena sudah dibuktikan melalui klarifikasi pada poin pertama, yaitu mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan politik. Kemudian yang poin ketiga yaitu terbitkan pernyataan publik hanya dengan cara objektif dan jujur. Nah, di sini ikuti keputusan bersama, tentu jawabannya adalah tidak. Dikarenakan NSPE tidak dapat memutuskan bahwa ini objektif atau tidak jujur, karena hanya bisa memberikan klarifikasi dari pihak kita sendiri, apakah ini sudah jujur ataupun belum, karena NSPE tidak diberikan klarifikasi oleh pihak tersebut. Kemudian poin kedua adalah mengajukan banding ke manajemen yang lebih tinggi. Jawabannya adalah mungkin, karena kembali lagi ke pihak yang berwajib. Kemudian keluar dari pekerjaan, jawabannya adalah tidak, karena dia harus bertanggung jawab. Apabila dia keluar dari pekerjaan, maka tidak dapat memberikan klarifikasi yang secara jujur dan secara objektif. Kemudian mengungkapkan ke publik, tentu jawabannya adalah iya, karena dia harus mengungkapkan yang sejujurnya secara objektif, secara data yang analitik. Kemudian terakhir adalah menghubungkan reporter surat kabar. Jawabannya adalah tidak, karena menghubungkan ke publik, maka seluruh masyarakat dapat mengetahui data dan hasil olah TKP yang sebenar-benarnya. Kemudian poin yang keempat yaitu bertindak untuk setiap atasan atau klien sebagai agen setia. Jawabannya adalah iya. Kemudian mengajukan banding ke manajemen yang lebih tinggi adalah iya. Kemudian keluar dari pekerjaan, jawabannya adalah mungkin. Kemudian mengungkapkan ke publik adalah tidak, dan menghubungkan reporter surat kabar adalah tidak. Kemudian menghindari tindakan menipu. Keputusan bersama adalah tentu tidak. Maksudnya di sini tidak untuk tidak melakukan tindakan menipu, yang artinya dia harus melakukan klarifikasi secara sejujur-jujurnya. Kemudian banding ke manajemen adalah jawabannya iya. Keluar dari pekerjaan iya. Keluar dari pekerjaan dia apabila dia terbukti menipu. Jika tidak terbukti menipu, maka tidak perlu keluar dari pekerjaannya. Kemudian mengungkapkan ke publik adalah iya, karena dia perlu klarifikasi kepada masyarakat, dan menghubungi reporter surat kabar tentu iya. Karena dia harus membuktikan bahwa apakah proyek yang dilakukan itu adalah tipuan, apakah ada korupsi atau tidak, mengapa reaktor nuklir dapat meledak itu harus dijelaskan secara terang-terangan kepada publik melalui reporter. Kemudian poin yang terakhir adalah memperlakukan diri dengan terhormat. Jawabannya adalah tidak. Karena jelas-jelas di sini proyek ini menciptakan keresahan bagi seluruh masyarakat bahkan dunia ya. Jadi jawabannya adalah tidak memperlakukan diri secara terhormat bagi pihak yang melaksanakan proyek ini. Kemudian adalah mengajukan banding ke manajemen yang lebih tinggi, jawabannya adalah iya. Apabila dia terbukti tidak memperlakukan diri secara terhormat, maka dia perlu melakukan banding ke manajemen yang lebih tinggi. Kemudian keluar dari pekerjaan adalah mungkin. Mungkin maksudnya adalah ketika dia terbukti tidak memperlakukan diri secara terhormat, maka mungkin dikeluarkan dari pekerjaan atau tetap bertahan jika dia tidak terbukti mempermalukan dirinya atau memperlakukan dirinya secara tidak hormat.
Kemudian mengungkapkan ke publik, jawaban adalah iya. Iya, apabila dia memperlakukan diri secara tidak hormat, maka dia harus memberikan klarifikasi kepada masyarakat atau kepada publik. Dan yang terakhir adalah menghubungi reporter surat kabar. Mungkin artinya ketika dia terbukti memperlakukan diri secara tidak hormat, maka dia mungkin memberikan klarifikasi, atau jika dia tidak terbukti memperlakukan diri secara tidak hormat, maka dia tidak perlu memberikan klarifikasi. Dan hasilnya adalah seperti ini. Pada poin pertama, jawaban iya sebanyak 2, tidak sebanyak 4, dan mungkin tidak ada. Yang poin kedua, iya sebanyak 3, tidak sama dengan tidak ada, mungkin sebanyak 3 jawaban. Kemudian pada poin ketiga, iya sama dengan 1 jawaban, tidak sebanyak 2 jawaban, dan mungkin sebanyak 3 jawaban. Kemudian pada poin 4, iya 4 jawaban, tidak 2 jawaban, dan mungkin 0 jawaban. Dan yang terakhir, iya 2 jawaban, tidak 3 jawaban, dan mungkin 1 jawaban. Mungkin tabel ini sebagai langkah untuk menyelesaikan permasalahan dari Chernobyl ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 5. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mohon maaf Pak Irwan, sebelumnya izin bertanya, apakah moderator boleh bertanya nggih Pak? Oh boleh, sangat boleh. Oh, boleh. Baik, mungkin teman-teman kelompok 5, saya sendiri izin bertanya. Ya, Mungkin boleh. di bagian tabel etika tadi, ya menurut saya sangat baik ya. Saya ingin bertanya, dari mana landasan teman-teman membuat tabel tersebut atau referensinya begitu? Terima kasih. Saya mau menjawab pertanyaannya. Sebenarnya kasus yang kita ambil ini kasus yang sudah lama, Bek. Jadi kasusnya itu udah 30 tahun yang lalu, 30 tahun lebih, dan mengatasinya tuh para ahli sudah campur tangan untuk mengatasi masalah Chernobyl ini. Nah, dari data-data yang sudah di-assess sama mereka akhirnya come up with these points, dengan poin-poin ini. Jadi begitu. Dari yang sudah mereka assess gitu, dari misalkan dampak ledakan, terus korban jiwa yang berjatuhan. Jadi seperti itu. Menurut saya, menurut kami. Apa sudah menjawab? Oh, berarti mungkin saya izin memastikan ya. Berarti dari poin-poinnya maksud saya pertanyaan saya itu keputusan kalian tidak iya itu sudah ada referensi sebelumnya begitu ya Andika? Sudah. Oh, baik. Terima kasih. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya kembali? Saya persilahkan. Saya baik. Saya Muhammad Hashim Rufaizi, NIM 49 dari kelompok 5, izin bertanya pada kelompok 5. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya pada kelompok 5. Apakah kasus Chernobyl ini termasuk kasus pidana juga nggak ya? Maksudnya dalam hukumnya itu gimana? Itu dulu. Sekian. Mungkin bisa dijelaskan. Izin menjawab. Jadi untuk penyelesaian dari pemerintah Soviet, karena pada tahun 1986 itu masih berbentuk Uni Soviet. Jadi dari penyelesaian pemerintah tersebut dilakukan persidangan
militer gitu. Jadi kalau misalkan di sana tuh kayak persidangan dalam negara gitu. Jadi khusus untuk negara tersebut. Jadi tidak kayak tidak terbuka untuk umum seperti itu. Jadi mungkin untuk di Soviet masuk ke dalam pidana gitu. Apakah sudah terjawab, Saudara Hasya? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Hasya dan teman-teman kelompok 5. Mungkin satu pertanyaan lagi dari teman-teman, ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Baik, kepada Saudara Abdul Latif, saya persilahkan. Perkenalkan nama saya Abdul Latif Priyadi. Saya ingin bertanya untuk kelompok 5 itu dampak yang ditimbulkan ada korban jiwa. Nah, itu ada korban jiwa dari warga setempat tidak? Atau hanya yang di reaktor saja? Terima kasih. Ya, Iya, Latif. Izin menjawab ya. Untuk korban jiwa ada juga dari warga setempat karena kan ledakan nuklir kan menyebabkan radiasi. Jadi sehingga warga setempat itu terkena radiasinya gitu. Mungkin seperti itu. Semoga terjawab. Baik, terima kasih. Sedikit menambahkan, sebelumnya saya juga di kasus ini tuh udah ada filmnya. Terus saya juga sebelumnya sudah nonton. Terus itu salah satu kesalahan dari pembuatan reaktor ini dari yang saya tahu itu adalah penempatan penempatan PLTN ini yang dekat dengan pemukiman. Nah, karena peletakan PLTN yang di dekat pemukiman ini menyebabkan banyak sekali warga-warga sekitar itu terdampak karena ledakan PLTN ini. Terus akhirnya banyak warga-warga yang dilarikan ke rumah sakit. Terus karena di rumah sakit tersebut juga kewalahan, akhirnya banyak tenaga medis ataupun warga-warga sekitar yang meninggal juga. Sekian, Latif. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Abdul Latif dan teman-teman dari kelompok 5. Mungkin izin bertanya Pak Irwan, apakah 3 pertanyaan dicukupkan atau bagaimana Pak? Monggo aja, terserah Rebecca dengan pertinggalan waktu dan sebagainya. Sepertinya karena waktunya sedikit lagi, terima kasih kepada kelompok 5 atas presentasinya. Bisa ditutup screen-nya dan di-stop record-nya. Terima kasih Pak Irwan dan Rebecca atas waktunya. Baik, langsung saja